Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muncul mendadak heboh, Rudiana yang dimana sempat bungkam dari awak media setelah bebasnya Peggy Setiawan, akhirnya muncul bersama pengacara Hotman Paris saat press conference di Cirebon pekan lalu. Para saksi mulai bermunculan satu persatu pasca bebasnya Peggy Setiawan. Saksi dari Dede pun akhirnya membuka suara atas pernyataan atau keterangannya itu bahwa di tahun 2016 itu tidak benar dan kini Dede membenarkan keterangan sesungguhnya yang terjadi pada peristiwa di tahun 2016. Peristiwa kematian Eki dan Vina ini kian kembali memanas atas kemunculan para saksi. Press conference yang digelar oleh Hotman Paris bersama timnya, juga turut mengundang Ibtu Rudiana atau ayah korban Eki. Di mana Hotman Paris selaku kuasa hukum dari keluarga Vina, melontarkan beberapa pertanyaan, hingga muncul statement adanya sumpah pocong yang kini mendadak viral. Ibtu Rudiana ayah korban dari Eki mengatakan, siap sumpah pocong jika memang itu kebenarannya yang meninggal di tahun 2016 itu bersama Vina bahwa itu benar anaknya Eki. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Lantas seperti apakah tanggapan praktisi hukum, dan seperti apakah pula tanggapan dari kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya intinya kalau saya lihat ya, adanya beberapa kontroversi antara bahwa Hotman Paris ini kan kuasa hukumnya Vina, ya kan. Kalau kita lihat nih Rudiana ini kan ada beberapa netizen atau orang-orang yang sekarang menanti ya untuk timbulnya Rudiana ke publik, tentunya menjadi perbincangan nih. Kenapa sih kok sekarang dengan Bang Hotman bisa bersama-sama preskon gitu kan? Boleh-boleh aja itu kan, nggak sah-sah aja kan, artinya bahwa telah ketemu terus kalau memang dibuktikan atau disinyalir memang tidak ada apa-apa ya tentunya ya nanti kita sama-sama memberikan suatu statement membangun, artinya membangun suatu peristiwa yang sebenarnya terjadinya seperti apa. Dan sekarang kan kita sudah memastikan bahwa memang Ibtu Rudiana bersaksi bahwa dia memang tidak menyuruh Dede atau menyuruh si Ayep kan gitu. Tidak. Kalau memang itu bisa dibuktikan tentunya. Bahkan dia juga berani bersumpah pocong. Ini kan sangat berat sekali. Nah, untuk itu ada beberapa warga dari Cirebon yang menyambut sumpah pocong tersebut kan. Tentunya ini juga hal yang cukup unik ya. Ya ibarat kata kan memang tidak ada itu di dalam satu peristiwa hukum yang menyatakan bahwa sumpah pocong itu adalah ada sah di mata hukum kan, nggak ada itu kan seperti itu. Sumpah pocong mau sumpah apapun namanya itu, tapi lagi-lagi nanti yang menentukan itu pengadilan. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih kan Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Saya mau tanya soal yang berapa orang yang ditahan itu, kan itu Rudiana mengatakan bahwa beliau tidak melakukan kekerasan terhadap 8 terpidana yang ditangkap pada saat itu. Beliau hanya 15 menit kemudian lepaskan, beliau serahkan ke penyidik. Nah beliau berani kan sumpah pocong terhadap 8 terpidana itu yang dia tangkap. Dia bilang kan nggak ada kekerasan. 7 turunannya akan mengalami celaka, akan dihukum mati, akan mengalami apalah namanya itu, ya kan? Berani nggak beliau sumpah pocong tentang itu yang 8 terpidana yang mengaku bahwa mereka disiksa? Ya, Fitra lagi-lagi kan bilang bahwa
itu kita tidak sumpah pocong, tapi sumpah demi agama Islam, karena itu Rudiana kan agama Islam. Ya nggak apa-apa, sumpah demi agama Islam, tapi sumpah itu kan berlaku di pengadilan. Secara hukum sumpah pocong tuh nggak ada di dalam aturan, nggak ada undang-undangnya sumpah pocong itu kan. Jadi ya kita lihat di sini memang inilah bagaimana Ibtu Rudiana meyakinkan publik untuk bisa percaya bahwa dia memang benar-benar tidak ada keterlibatan terhadap kasus ini kan gitu. Tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong. Jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Sakatatal, Bang Farhat Abbas. Artinya ia bersedia. Taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Sakatatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya, justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Iya, kalau kita lihat tempat kejadian perkara dan terhadap opini-opini yang membangun bahwa ini ada kecelakaan, tentunya di sini kan juga ada peristiwa di mana di situ ada ketidakcocokan, ketidaksamaan, dan bahkan juga bercak-bercak darah yang terlihat di posisi kejadian dengan posisi pada waktu itu kejadian pada waktu TKP kejadian pembunuhan dengan posisi kejadian pada waktu darah itu berceceran banyak ya. Itu kan ada 2 tempat nih yang harus kita buktikan. Dede ini sekarang ini ya berkontroversi dengan si Ibtu Rudiana karena adanya saling melapor ataupun saling memberikan statement yang sifatnya adalah merugikan satu sama lain. Nah, inilah yang harus kita cari benang merahnya, karena nggak mungkin suatu hal peristiwa ini bertumpang tindih. Artinya saya disuruh sama A, tapi A tidak menyuruh saya, tapi fakta buktinya nanti kan akan terlihat. Kalau ini udah jelas, nah polisi harus mengambil sikap tentunya. Bahkan Kejaksaan Agung dalam hal ini, dalam merasa proses peradilannya yang sudah selesai ini, tentunya dalam proses PK-nya juga bisa dijadikan suatu alat bukti baru dan kan novum untuk bisa menjelaskan ini, karena ini kan dalam proses peradilan ini kan menjadi pintu masuknya mereka berdua nih untuk menjadikan suatu kesaksian yang memberikan kesaksian yang katanya itu palsu. Nah, itu ya harus kita telaah dulu, karena kalau untuk bisa masalah sumpah di pengadilan, memang memberikan sumpah di pengadilan itu memberikan pernyataan yang harus sebenarnya, tidak boleh memberikan statement yang ibaratnya itu tidak sebenarnya. Tapi begitu dia tahu bahwa itu tidak sebenarnya, bahkan dia juga memperjuangkan atas kebenaran, nah di dalam hal ini kita harus apresiasi bahwa ini akan membentuk suatu kebenaran. Kita banyak melalui proses ya, saksi-saksi, bahkan ada yang terkuak, bahkan Dede yang sudah memberikan suatu statement ya, bahkan juga Sudirman yang kemarin juga sudah memberikan suatu keterangan. Ya tinggal satu lagi nih, yang terpenting adalah Aep. Aep juga harus buka suara. Aep juga harus memberikan satu keterangan yang pasti dan meyakinkan, sehingga masalah ini adalah masalah yang perlu dibuktikan secara terang benderang. Artinya semua saksi-saksi yang menguatkan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup. Tentunya kita ini semua lagi menanti ini. Jadi jangan cuma katanya, tapi berdasarkan bukti. Kalaupun bisa, sampai detik ini polisi masih mengembangkan bagaimana cara membuka handphone ini masing-masing, sehingga ini bisa terbuka. Selesai sudah masalahnya kalau memang itu bisa terbuka seluruhnya. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan sudah cukup buat saya. Dan apalagi bila Aep saat ini juga harus bisa masuk dan bisa memberikan keterangan seperti itu, sehingga masalah ini jelas.